Jumat Agung 10 April 2020, ketika kita memperingati Jumat Teragung dalam suasana yang berbeda karena virus corona yang sedang menyebar dan membuat banyak ketakutan, dan itu terjadi di berbagai tempat. Izinkan saya berbagi 3 kebenaran penting dari firman Kristus di Jumat Agung. Poin pertama, Yesus Kristus rela memikul dosa-dosa kita agar kita bebas dari hukuman dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dosa menjadi penyebab utama anak Allah meninggalkan tahtanya di sorga, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia berdosa. Dosa menjadi fokus kedatangan Kristus Yesus Tuhan. Dan hanya Yesus yang dapat menyelesaikan persoalan dosa. Apa itu dosa? Kita tahu bersama, dosa adalah melanggar semua aturan dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan dosa membuat kita terputus dengan Bapa di surga. Dosa membuat hubungan kita terpisah juga dengan orang lain, dengan sesama kita. Dosa juga membuat kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Dan banyak implikasi dari dosa. Manusia tidak berumur panjang, ada batasan umur, sakit penyakit yang begitu banyak. Manusia tidak bersahabat dengan alam semesta, tidak bersahabat dengan binatang, dan banyak akibat dari dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun dalam dunia yang hidup benar, yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Semua kita berdosa, semua kita bercacat, semua kita bercela. Hanya karena Kristus kita dapat diselamatkan. Kita dapat diperdamaikan, kita dapat dibenarkan hanya karena Kristus. Dan hanya Kristus yang dapat menyelesaikan persoalan dosa manusia. Serumit apapun dosa kita, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus Tuhan, kita akan dibersihkan oleh Yesus, kita akan disucikan oleh Yesus, dan tujuan-tujuan Tuhan yang khusus atas kita diberikan untuk menjalani kehidupan yang diberkati ketika kita menanggalkan semua dosa, kesalahan, dan kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, ketika kita jujur mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Dia Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang mendengar pada saat kita melakukan pengakuan dosa kita. Dia Tuhan yang berjanji akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Persoalan dosa menyebabkan penebus harus tersalib 6 jam di suatu hari Jumat yang paling agung. Mengalami penyiksaan, mengalami hinaan, mengalami olokan supaya kita diselamatkan. Pengorbanan yang tidak mudah, pengorbanan yang bukan biasa, dan jangan pernah menganggap remeh kemurahan kasih Tuhan atas kita. Hargai setiap pengorbanan Kristus, setiap cambukan di dalam daging-daging yang tercabik dari tubuh Yesus. Kalau daging itu bisa berbicara betapa besar kasih Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan melakukan itu untuk saya dan saudara. Tinggalkan dosa,
Tinggalkan kejahatan dan pemberontakan kita. Beri hidup untuk diurus oleh Tuhan, agar kita mengerti tujuan-tujuan Tuhan yang benar dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dari Markus 10 ayat 45 dan juga Lukas 19 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan bahwa Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan kita sekalian. Raja di atas segala raja mengambil rupa seorang hamba dan fokusnya melayani. Ini mengubah cara pandang kita. Ada banyak raja, ada banyak pemimpin mau dilayani. Yesus menjadi teladan kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan atas apa saja yang kita kerjakan dan lakukan. Kita menjadi pelayan. Pada saat kita mengambil posisi menjadi pelayan, kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan integritas yang sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah situasi dunia. Tuhan akan mempromosikan kita. Miliki hati seorang pemimpin berhati hamba untuk dipakai Tuhan di tengah situasi dunia yang sedang menuju kehancuran ini. Kita boleh melihat bahwa 3 tahun tidak terhitung jumlah langkah kaki menjalani banyak lintasan di pesisir Danau Galilea, jalan-jalan di kota Yerusalem, dari desa ke desa, di taman dan di bukit. Semua perjalanan itu mengisahkan pelayanan Yesus. Raja di atas segala raja datang untuk melayani manusia berdosa. Yesus hadir di kediaman-kediaman orang-orang yang sakit, menjamah mereka, menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Ketika murid-muridnya menghadapi badai, Yesus datang menenangkan angin dan gelombang. Saat orang banyak kelaparan, Yesus memberi mereka makan dan berkecukupan. Saat tuan pesta kehabisan anggur, Yesus menyediakan anggur terbaik selama pesta itu berlangsung. Yesus juga melangkah ke ruang-ruang kelas pengajaran, dan para pengikutnya memanggil Rabi, karena pengajaran yang praktis mengubah kehidupan banyak orang. Raja di atas segala raja menunjukkan teladannya. Dia datang tidak minta dilayani, tetapi Yesus melayani manusia berdosa. Saudara bisa bayangkan, pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, pemimpin seperti Yesus saja yang dapat melakukan hal seperti itu. Fokus Yesus adalah melayani. Melayani, dan melayani. Kalau kita terhubung dengan kasih Kristus Yesus Tuhan, Tuhan juga panggil kita untuk melayani. Ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Ada banyak orang-orang sakit di rumah sakit yang membutuhkan pelayanan kasih kita. Membutuhkan kehadiran kita untuk mendoakan mereka, menjamah mereka, mengasihi mereka yang sakit. Ada banyak anak-anak yang terikat dengan narkoba, seks bebas, ibon. Dan ada banyak anak muda yang berjalan tanpa tujuan hidup. Tuhan panggil kita untuk melayani anak-anak seperti itu. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ada yang Tuhan panggil untuk berdiri di sekolah-sekolah sebagai bapak dan ibu guru, untuk mengajar, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi cerdas, memiliki karakter dan integritas yang sungguh, dan akan membawa perubahan yang signifikan di atas bangsa ini.
Ada juga keluarga-keluarga yang mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Berikan hati untuk melayani keluarga-keluarga. Ada banyak persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Suami dan istri, mertua dan anak mantu, suami istri dan ipar-ipar, belum suami istri dan anak-anak. Fokus untuk pelayanan dalam keluarga. Kalau Tuhan panggil kita untuk pelayanan seperti itu, berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan uangmu untuk pekerjaan dan pelayanan yang sedang Tuhan percayakan. Ada banyak orang-orang terpenjara di lapas karena berbagai kejahatan. Mereka perlu kasih Tuhan. Mereka membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak orang-orang miskin, ada banyak orang-orang termarginalkan yang ada di depan kita. Tuhan panggil kita untuk melihat hal-hal seperti ini. Tuhan Yesus sudah mengerjakan dan melakukan itu. Dan kalau kita terhubung kepada Kristus Yesus Tuhan, kita pun wajib melakukan itu. Poin ketiga dari Lukas 23 ayat 42. Ini kata-kata dari seorang yang tersalib bersama dengan Yesus. Dia mengatakan begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Suatu pengakuan yang sangat-sangat luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk bertobat, untuk memperbaiki semua hal yang salah yang pernah dilakukan olehnya. Dia tersalib bersama-sama dengan Yesus, dan dia berkata kepada Yesus, ingat saya pada saat Yesus datang sebagai Raja. Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja dengan segala kemewahannya, dengan segala atribut yang akan melekat dengan diri Yesus. Dia akan datang sebagai Raja di atas awan-awan untuk menjemput setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Dia akan datang dengan seluruh perlengkapan surga. Malaikat akan bersukacita menyongsong Kristus dalam seluruh kealahannya dia sebagai Raja, dan kerajaannya tidak terbatas. Dan ini menjadi suatu kerinduan bagi kita sekalian dalam pengembaraan kita di tengah dunia ini, dalam semua situasi yang sedang kita alami dan hadapi. Ingatlah bahwa Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Keadilan akan ditegakkan oleh Kristus Yesus kita. Kebenarannya akan digenapi. Dan cepat atau lambat firman Tuhan digenapi. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di Jumat Agung ini membawa kita, mengingatkan kita terkait dengan 6 jam 9 sampai jam 3 sore. Di suatu hari Jumat yang paling kritis dalam sejarah manusia. Ini 6 jam yang tidak biasa. Ketika kita mengingat itu, ketika kita mengenang itu, ingatlah hanya Yesus Kristus yang mau mati untuk kita. Hanya Yesus Kristus yang mau mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara. Dan kalau hidupnya dia berikan untuk kita, dia memberikan teladannya melayani, dan dia memberikan jaminan ketika dia datang sebagai Raja, dia akan ingat siapa kita, dan kita adalah anak-anak tebusan. Percaya firman Tuhan dengan sungguh, ikuti keteladanan Kristus Yesus Tuhan dengan sungguh, setia dan percaya, taat selama kita hidup di dalam dunia. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita tahu posisi kita, kita tahu tugas dan tanggung jawab kita
setelah kita dibebaskan dari dosa. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dengan firman.